Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Buat yang baru bergabung, hai, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Buat yang udah sering bolak-balik, hai, apa kabar teman-teman? Dan hari ini aku sangat bersemangat. Kenapa? Karena aku membuat konten yang tak diduga-duga. Sebenarnya gak ada niatan awalnya, cuma aku excited banget lihat uang baru. Yeay. Jadi di sini aku bakalan review sedikit. Sebenarnya nggak review sih, cuman ini pendapat aku sebagai pengguna uang, sebagai warga negara Indonesia yang rupiahnya di desain baru, bisa dibilang di desain baru dan emisi baru, emisi 2022. Aku excited. Jadi ini adalah murni pendapat aku, nggak ada unsur apapun. Aku cuma mau pengen aja ngomen sih, kayak bisa ngedesain lebih baik aja gitu ya. Cuman ya aku pengen ngomen yang untuk uang yang baru ini. Cuma bakalan positif semua sih sepertinya, karena aku benar-benar suka sama desain ini secara general, secara keseluruhan. Mulai dari pecahan 100.000 sampai pecahan terkecil uang 1.000, aku beneran suka semuanya, termasuk warnanya, desainnya, dan ya aku bakalan review sedikit demi sedikit. Oke, so kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi aku bingung mulai dari mana. Pertama dari ukuran kali ya. Jadi kalau dari ukurannya, misalnya kita satuin uang emisi 2022 itu bakalan ngebentuk kayak gini. Jadi dia bakalan selaras gitu. Jadi ukurannya itu benar-benar yang dari besar, nominal yang 100.000 yang paling besar, itu bakalan lebih lebar, ke nominal yang 1.000 itu bakalan kecil banget. Dan jujur pertama kali lihat ini aku merasa ini kayak uang mainan. Kayak uang monopoli gitu, uang mainan monopoli, karena kecil. Dan baru kali ini kayaknya megang duit rupiah yang kecil. Sebelum-sebelumnya aku udah pernah pegang ringgit. Ringgit itu emang dari nominal yang terkecil, ya dari yang terbesar ke yang kecil itu emang ukurannya juga kayak gitu, semakin besar nominal semakin besar ukurannya gitu. Euro juga termasuk gitu, kemudian euro, dolar Australia, pound sterling, ya itu yang aku tahu. Dan karena aku sering nonton budgeting yang menggunakan uang itu, jadi aku tahu. Kalau untuk dolar Kanada, dolar Kanada enggak, dia itu sama semua, kayak hampir mirip kayak gini, rupiah yang lama. So ya, itu pertama hal yang pertama yang aku suka adalah itu, satu, ukurannya sangat-sangat berbeda gitu. Jadi aku benar-benar tahu, oh ini uang 1.000, oh ini uang 2.000, dan pegangnya itu beda gitu loh. Pegang 1.000 dan pegang 100.000 tuh feelnya beneran beda sih. Oke, terus kalau untuk rupiah yang lama, ini aku bandingin sekalian ya. Rupiah yang lama, setahu aku juga ukurannya itu berbeda, tapi sedikit gitu. Jadi nggak signifikan yang benar-benar berbeda. Sedangkan kayak ini aja, bisa teman-teman lihat kayak uang 2.000-nya itu tenggelam gitu loh. Jadi kadang nggak selalu konsisten kalau dia itu lebih kecil dari nominal sebelumnya. Dan setahu aku juga nggak ada pengumuman resmi gitu dari BI untuk uang rupiah yang emisi lama, karena yang ini emisi 2016 semua ya, emisi 2016 semua. Jadi kalau aku nggak salah ya, kemarin itu memang nggak ada disebutkan tentang perbedaan ukuran. Nah, sedangkan kalau di rupiah emisi 2022 emang ada disebutkan perbedaan ukurannya. Kalau aku salah tentang emisi 2016, mohon dikoreksi ya teman-teman, boleh di komen di bawah. Terus juga di sini, bentar, aku bakalan buka ini tentang
apa sih namanya, ukurannya. Jadi aku kemarin punya temen yang emang kerja di Bank BI. Jadi makanya aku tahu pas tanggal 18 Agustus aku beneran langsung tahu gitu kalau ada uang rupiah yang baru. Jadi nggak begitu jelas ya kelihatan di video, cuma kalau dari emisi 2022 ini emang beneran jelas di sini ada ukurannya, dan bisa kita lihat sih kayak tingginya itu tuh sama semua tinggi ininya. Bisa teman-teman lihat tingginya nggak ada beda gitu. Nah kalau untuk ukuran lebarnya emang beda-beda semua sih kalau dari Bank BI-nya gitu. Oke, hal yang kedua yang aku wait. Oke. Aku nggak nyadar, tapi nggak masalah sih, nggak ada rahasia di WhatsApp aku. Terus hal kedua yang paling aku sukai adalah desainnya dan gradasi warna. Aku nggak tahu sih bisa ngomong istilah gradasi apa nggak. Cuma bagi aku itu adalah gradasi warna. Jadi kayak di sini tuh warnanya emang apa ya? Kalau dibandingkan yang lama, sebenarnya warna emisi 2022 ini lebih soft gitu warnanya, tapi lebih tajam gitu dia. Kayak lebih solid, lebih tajam. Aku bilangnya gitu ya. Contoh nih ya, kita bandingin aja langsung. Di uang 1000 ini emang yang baru emisi 2022 itu lebih soft gitu kan warna hijaunya. Cuma kalau dilihat ini tuh benar-benar kayak solid gitu loh. Jadi ada perbedaan. Dan satu lagi ya, di setiap rupiah itu pasti ada peta Indonesia. Kayak gini, bentar aku fokusin ya. Pasti ada peta Indonesia. Dan di emisi 2016, peta Indonesianya itu menurut aku itu nggak jelas. Kalau kita lihat dari jauh gini, sebenarnya itu nggak terlalu jelas gitu. Nggak hanya di uang 1000-nya, di uang 100 ribunya, bahkan pun aku baru nyadar, oh ini ada kan peta Indonesia itu nggak begitu jelas gitu. Maksudnya ya karena pemilihan warnanya yang hampir mirip-mirip dengan warna dasar ya, bisa dibilang gitu. Aku sih nggak jago desain, tapi itulah pandangan aku sebagai orang awam. Jadi kayak di sini, sedangkan emisi 2022 itu peta Indonesia itu benar-benar kelihatan semua gitu loh. Meskipun kita lihat dari jauh, oh jelas nih, ini ada peta Indonesia, jelas ada gambar pahlawannya, jelas ada gambar bunga, jelas ada garudanya. Pokoknya kayak semuanya itu benar-benar jelas gitu loh. Kayak emang kayak misalnya di gambar pahlawannya ini juga lebih jelas gitu sih menurut aku. Nih kita bandingin ya uang 2000-nya. Kayak lebih hidup juga, lebih 3D, sebenarnya nggak 3D juga ya. Lebih hidup lah, lebih hidup gitu gambarnya. Di semua uang emisi 2022 itu kayak gitu. Semua gambar pahlawannya itu kayak gitu. Oke. Aku bakalan kasih lihat teman-teman satu persatu. Ini ada uang 1000-nya dan ini baliknya. Oh, hal yang ketiga, tadi udah dua ya. Yang pertama itu dari segi ukuran, yang kedua dari segi desain, semua uang, semua nominal. Yang ketiga adalah belakangnya. Sebenarnya bisa dibilang masuk kedua juga nggak ya? Tapi kalau yang ketiga ini yang aku komen adalah emang semua warna belakangnya itu loh gitu. Nah, kalau di yang lama warna belakangnya itu ngikutin warna dasar, tapi kayak lebih pucat gitu kalau yang di emisi 2016. Sedangkan yang di 2022, di emisi 2022 itu kayak emang warna dasar depan dan belakang itu sama, dan malahan di belakang kayak lebih tegas lagi gitu warnanya. Jadi itu udah 3 hal yang aku sukai. Aku bakalan kasih lihat satu persatu. Ini uang 1000. Kemarin tuh aku langsung heboh gitu sih, langsung minta tukar sama temen aku. Aku tukar 2 set sih awalnya karena emang dibatasin supaya ya merata gitulah penyebaran uang barunya kan. Sebenarnya kalau nuker, jadi kalau di tempat aku kemarin itu Bank BI emang nyediain mobil truk gitu di dekat Masjid Agung, masjid di kota.
pangkalannya di situ gitu, truknya itu yang khusus untuk nukarin uang. Jadi tapi satu orang tuh hanya boleh nukar 5 set artinya 5 uang 1.000, 5 uang 2.000, dan 5 seterusnya, 5 lembar lah masing-masing nominal. Dan itu juga harus daftar ke webnya Bank BI dulu gitu. Dan sedangkan aku kemarin nukar langsung sama teman aku tanpa daftar. Oke, jadi ini ada uang 2.000-nya. Kemarin tuh kayak langsung heboh gitu sih aku, tukar dong, tukar. Aku langsung beneran pengen banget megang karena ya itu dia. Cute banget uang 1.000-nya apalagi. Ih, aku senang banget lihat uang 1.000-nya. Oh, aku paling suka sebenarnya uang 5.000. Karena uang 5.000 ini apa ya, beda sih warnanya dari yang sebelumnya, dari yang emisi 2016. Kalau kita lihat nih ya di apa sih, di Bank BI, dari infonya Bank BI kemarin itu yang aku dapat, kalau uang 5.000 itu warnanya coklat di yang baru ini gitu. Nah, sementara kalau yang lama ini menurut aku kuning, tapi coklat juga sih ya, tapi lebih kayak ke nggak jelas. Kuning sih kalau aku, menurut aku kuning sih ini ya, tapi kalau ini lebih ke coklatnya. Sebenarnya ini coklat, cuma campuran kuningnya terlalu banyak kali ya, gak tahu deh. Intinya aku suka uang 5.000-nya karena menurut aku warna yang berbeda gitu sih. Setelah uang 5.000 aku paling suka uang 50.000. Awalnya aku jatuh cinta sama uang 10.000-nya, tapi lama-lama aku lebih jatuh cinta sama yang dua ini gitu. Bukan karena nominalnya ya yang lebih besar, enggak, emang karena desainnya aja. Jadi uang 5.000-nya itu kayak gini. Oh, dan untuk gambar pahlawan, terus gambar yang belakang ini kayak pemandangan apa sih, tempat wisata lah ya, bisa kita bilang wisata di Indonesia, sama tarian-tarian Indonesia itu semuanya nggak ada yang berbeda, semuanya tetap sama. Kayak ini sama-sama Gunung Bromo, terus tariannya juga sama-sama tari gambyong gitu. Kalau ini, oh ini dia, ini beneran kecil, oh off cam ternyata ini beneran kecil sih tulisannya tari gambyong gitu. Sedangkan ini di sini dia tari gambyong gitu. Ini sama Gunung Bromo, sama-sama Gunung Bromo juga. Oh, dan tambahannya kalau di uang emisi 2022 itu ada bunga-bungaan. Sebenarnya aku nggak gitu paham masalah bunga-bungaan, tapi ya itulah tambahannya, ada bunga-bungaan. Kenapa ditambah? Aku belum tahu sih, aku belum nyari kenapa ada tambahan bunga-bungaan. Mungkin ada maknanya juga. Tapi aku belum cari tahu apa makna bunga-bunga ini, dan aku nggak familiar dengan bentuk bunga itu. Oke. Dan di sini tuh nggak ada nama bunganya sih kalau nggak salah. Tunggu aku cari lagi. Ya benar, nggak ada nama bunganya gitu. Dan ya cantik banget sih uang 5.000 ini. Wow. Oke, kita lanjut. Aku kasih lihat uang 10.000-nya ke teman-teman. Fokus nggak? Oke, udah fokus sih. Jadi kayak gini tuh kan gradasi warnanya itu kelihatan gitu loh. Kayak ungunya ada, terus dia ada tambahin warna orange merah bata gitu. Terus di sini ungu lagi, terus di sini dasarnya sebenarnya putih. Kayak semuanya itu di sini tuh semuanya dasarnya putih kan. Putih. Terus di pinggir ini juga, yang hal keempat. Aku bakalan nambah terus. Hal keempat itu ada ininya. Aku suka lihat lekukannya. Jadi kayak kalau aku satuin semuanya nyambung gitu lekuannya. Oke, aku balik uang 10.000-nya. Tuh lihat kayak ini tuh kan, penarinya itu lebih apa ya? Lebih jelas, lebih tegas gitu loh gambarnya. Dan ini wait. Aku baru nyadar. Ternyata di sini tuh ada gambar bunga juga kalau di di belakang ya. Kalau di depan itu nggak ada gambar bunga. Sedangkan di belakang itu ada gambar bunga, tapi nggak yang nonjol gitu loh bunganya, emang nggak menonjol gitu.
Oh ya, aku kemarin udah perhatiin tapi aku lupa. Aku tetap lupa masalah si bunga karena aku memang nggak begitu tertarik dengan si bunga. Yang paling menarik itu bunganya karena ada di depan juga. Jadi kayak emang kelihatan, oh ada bunga tambahan gitu. Sementara kalau di belakang emang ada bunganya gitu. Oke, kayak ini kayak yang lebih hidup aja sih penarinya. Aku merasa gitu kalau di emisi 2022 ini ya gitu. Oke, aku lanjut ke uang 20.000 biar nggak usah lama-lama reviewnya ini. Udah 15 menit aja padahal tadi niatnya cuma 10 menit. Oke, ini uang 20.000-nya. Lanjut ke uang 50.000-nya. Dan ini warnanya itu, birunya itu lebih soft. Dan aku benar-benar suka banget sama warna biru yang emisi 2022 ini. Soft, benar-benar soft banget rasanya. Dan uang 100.000-nya juga kayak lebih merahnya itu nggak yang merah kayak gini kan. Makanya aku bilang semua yang emisi 2022 itu warnanya itu lebih soft tapi lebih solid gitu, lebih solid lah bahasanya yang ini. Terus satu hal yang paling aku suka dari uang 100.000 adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak lagi berpisah guys. Kenapa aku bilang gitu? Karena di emisi yang lama mereka dipisah oleh tali apa ya, tali pengaman ya namanya ini. Aku tali pengaman uang gitu kan, supaya nggak bisa dipalsuin. Dan aku jujur aja aku kesel banget lihat ini mereka itu terpisah, aku nggak suka. Dan sedangkan di sini ya mereka sudah bersatu kembali. Jadi emang udah samping-sampingan dan pengamannya itu di sini gitu. Dan ya Indonesianya udah jelas di sini. Dan sedangkan ini Indonesianya di sini nggak jelas. Menurut aku benar-benar nggak kelihatan sih peta Indonesianya. Yang ini semuanya itu di emisi 2022 semuanya peta Indonesianya ada di samping sini. Jadi kayak desainnya itu emang sama semua, tata letaknya itu sama semua gitu. Sedangkan kalau di yang desain lama kayak ini aja, ini tuh beda. Yang 100.000 di tengah, ini di pinggir gitu. Tapi kalau yang emisi 2022 semuanya sama di pinggir sebelah kiri kalau kita ngadep ke uangnya gitu. Oh, satu lagi aku bakalan kasih lihat ke teman-teman perbedaan ukuran. Lihat, lucu banget kan? Aduh, bisa ngebayangin nggak sih dari video aku kalau uang 1.000-nya itu sekecil apa gitu. Aku awalnya juga pas lihat fotonya teman aku itu kan, aku mikir, emang kecil banget ya, kayaknya biasa aja gitu. Setelah aku pegang, ya ampun, kecil banget sih. Bagi yang udah pernah megang euro, uang ringgit Malaysia ini beneran kayak uang ringgit, 1 ringgitnya ya. Gak deh, kayaknya uang 5 ringgitnya deh. Karena uang 1 ringgit Malaysia itu lebih kecil lagi seingat aku. Tapi aku harus ukur sih baru bener-bener tahu lah itu lebih kecil apa enggak. Tapi ini beneran kecil guys, serius. Jadi kayak cuma segini. Oke. Aku emang nggak jago review karena aku jarang review. Dan yang paling lucunya kalau aku buat kayak gini, bakalan ketutup semua yang di belakang. Jadi kalau nanti udah emang beredar banyak uang 5.000, uang emisi 2022 ini, aku bakalan tukar cara aku nyusun uang di binder sih. Bakalan aku tukar jadi ya ordernya jadi kayak gini. Apa sih susunannya itu bakalan jadi kayak gini. Kan selama ini aku nominal yang besar yang di depan gitu, jadi bakalan kayak gini sih kembali. Dulu pertama aku kayak gini, terus kok kalau pas ngitung nggak enak gitu, jadi aku balikin gitu. Ya begitulah. Dan kayak ini tuh kayak apa ya, gambarnya tuh bener-bener hidup gitu loh, beneran hidup sih menurut aku. Gambarnya yang emisi 2022 ini beneran hidup banget. Kayak kalau yang emisi yang lama itu cuma kayak bayang-bayang semu. seperti aku dan dia loh. Kayak gitu sih, kayak ya nggak jelas lah, maksudnya kurang menonjol gitu. Oke.
Udah 19 menit, udah hampir 20 menit juga aku cuma review uang, cuma ngoceh-ngoceh. Tapi ya aku pengen berbagi aja sama teman-teman, siapa tahu ada yang belum sampai ke daerahnya karena Bank BI-nya gak di daerah itu, kan bisa gitu ya. Aku beruntung banget sih, sebenarnya aku termasuk kota kecil tapi ada Bank BI di sini gitu. Wah, aku amazing juga sih lihat pemerintahan di kota aku kayak oke juga ya gitu. Maksudnya ya kota aku nggak keterbelakangan banget gitu. Masih ada Bank BI jadi ya tukar uang tuh masih gampang lah. Kayak untuk update tuh tentang keuangan gampang. Oke, so sekian aja review dari aku, sekian video kali ini. Semoga teman-teman suka sama video aku kali ini. Ini beneran video yang gak aku rencanain karena aku benar-benar excited lihat uang baru, uang emisi 2022 ini. Aku benar-benar excited, gak sabar bakalan tukar semua uang jadi uang emisi 2022 gitu. Gak sabar bakalan ganti uang lah gitu. Oke. So sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aku ngerasa energi aku kayak udah terkuras padahal cuma nge-review uang. Semoga teman-teman suka sama video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Aku akhiri dengan semoga melalui uang yang baru ini keuangan kita bisa lebih baik lagi. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, cuma aku mau melawak aja. Teman-teman harus ketawa ya. Oke, aku udah mulai ngawur karena udah mulai habis energinya. Oke, so sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.